Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kita boleh terbangun dan bersama bersekutu di hadirat Allah untuk mengawali hari ini. Sahabat Petra, kembali kita berjumpa di dalam Embun Pagi pada Radio Petra 105,7 FM di dalam edisi hari Rabu 15 Juni 2022 yang saat ini bersama dengan saya Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Karena itu mari biarlah sebelum kita melewati hari, kita mendapat kebenaran firman Allah yang menjadi makanan bagi kekuatan jiwa dan menjadi pelita yang akan menuntun langkah kita melewati hari ini. Sahabat Petra, sebelum kita menerima kebenaran firman Allah, mari bersama kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan kepadamu, ya Allah Bapa pencipta langit dan bumi, ya Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus kami yang hidup, dan ya Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Sungguh kami merasakan perlindungan Tuhan saat kami terlelap, dan ketika kami bangun, kami merasakan kekuatan dan kesegaran pada tubuh kami. Saat kami membuka mata, kami telah melihat sebuah hari yang baru, yang cerah, yang telah Tuhan bentangkan bagi kami. Sebelum kami meminta, Engkau melimpahi kami dengan segala yang terbaik. Sebab semua boleh terjadi semata karena kemurahan dan kasih setiamu. Karena itu ya Bapa, kami tidak ingin melangkah melewati hari ini tanpa penyertaan dan tuntunan tangan-Mu. Itulah mengapa bersama dengan segenap sahabat Petra, kami telah berteduh di pagi hari ini di naungan-Mu. Kami dengan haus dan rindu ingin mendengar kebenaran sabda-Mu, supaya dengan demikian kami dapat melangkah seturut rancangan-Mu dan segala rencana Tuhan dalam kehidupan kami di hari ini boleh digenapi. Mari ya Roh Kudus, Engkau menerangi setiap hati, setiap jiwa, segenap sahabat Petra. Engkau mengurapi hamba-Mu yang penuh cacat celah ini, sehingga kami boleh bersuka cita karena kami dapat mendengar dan menghayati. Kami bersyukur karena firman-Mu berkuasa ketika kami hidup sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Dosa dan kesalahan kami mohon ampun. Kini bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan firman Allah yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema Embun Pagi edisi hari ini adalah kasih setia Allah yang terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Demikian sabda Tuhan. Keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah?
Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesaan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kita hidup di dunia terus berjalan seiring dengan waktu. Sehingga ketika waktu terus berputar, demikian pula kehidupan kita akan selalu berubah. Waktu akan selalu berjalan. Maka demikian juga kita akan mengalami pertambahan usia, perubahan fisik. Semua akan diubah dengan waktu. Namun sayangnya sahabat Petra, segala perubahan yang sifatnya alamiah ini juga terkadang diikuti dengan perubahan-perubahan batiniah kita. Terkadang dengan demikian, hati kita pun terus-menerus berubah-ubah. Pikiran kita pun juga terus berubah-ubah. Kita tidak menjadi tetap dan teguh hati kita. Pernah kita mendengar sebuah pepatah, esok dele sore tempe, artine mencela-mencela. Kalaupun waktu berubah, hidup bergerak, tidak juga seharusnya lalu hati, pikiran, dan jiwa kita kemudian turut berubah seakan-akan hanyut dengan arus waktu. Justru kini kita tahu bahwa yang paling dirindukan dengan segala kehidupan yang berubah adalah kesetiaan. Setia, yang artinya tetap atau teguh hati. Sehingga sekalipun segala sesuatu bisa berubah, bahkan menjadi lemah, semakin buruk sekalipun, ada yang tetap, yang tidak berubah, yang menjadi jaminan, yang menjadi andalan, sehingga kita tetap dapat bertahan sekalipun banyak perubahan yang terjadi. Dan inilah yang kita temukan pada Allah, yaitu kasih setia Allah tidak pernah berubah. Kasih setia Allah tetap akan bertahan, sebab Ia penuh dengan kasih dan kuasa, sebab Dia tidak pernah mengingkari janjinya, sebab rencananya tidak mungkin gagal. Itulah mengapa kasih-Nya akan bertahan dan kuasanya tidak akan berkurang. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, inilah yang mau Paulus sampaikan kepada kita. Hidup memang terus berubah, tetapi tidak demikian dengan kasih setia Allah. Bahkan berulang-ulang kali Paulus memberi sebuah pertanyaan-pertanyaan retoris. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, tetapi justru malah meneguhkan pengertian dan hikmat kita.
Seperti pertanyaan retoris, apakah bisa hidup tanpa makan dan minum? Tidak perlu kita jawab. Apakah tidak lelah bekerja seharian? Tidak perlu kita jawab. Dan demikian juga pertanyaan-pertanyaan dari Paulus yang mau meneguhkan tentang kasih setia Allah. Pertama, Paulus bertanya, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau Allah sendiri yang bertindak dengan segala kuasanya, siapa yang dapat menentangnya? Kedua, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Kita diingatkan dengan pengorbanan Ishak oleh Abraham yang telah menyerahkan nyawanya anaknya. Dan itu pun menjadi tanda sebagai bapa orang beriman. Maka Paulus melanjutkan dengan pertanyaan, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bahkan Ia bukan hanya membenarkan dan menyelamatkan kita, Ia pun juga menjanjikan segala sesuatu di dalam Kristus menjadi bagian kita. Ketiga, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Kalau Tuhan sendiri yang memilih, kalau sendiri Tuhan yang menetapkan, dan Tuhan sendiri telah menyatakan sebagai hakim dan sudah dinyatakan sebagai benar, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Keempat, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ya, Kristus memang menebus, Kristus memang bangkit, Kristus memang naik ke surga, Kristus memang duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan sudah seharusnya, sewajarnya dengan segala kekuasaannya Ia menghakimi umat manusia. Tetapi Ia justru menjadi pembela bagi kita. Siapa yang akan menggugat kita? Hingga pertanyaan kelima, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Segala karya Kristus tidak perlu lagi diragukan, tidak perlu lagi dipertanyakan. Segala perbuatan Kristus adalah menjadi segala jawaban dalam kehidupan kita. Inilah keyakinan iman. Inilah yang menjadikan sebuah kekuatan, bahkan menjadi sebuah jawaban, bahwa dengan demikian tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih setia Allah yang ada di dalam Yesus Kristus. Segala sesuatu bisa berubah, bahkan menjadi lebih buruk, tetapi tidak akan pernah berubah kasih setia Allah, dan tidak akan pernah menggugat keselamatan atas kita. Benar, ada perubahan yang kuat, yaitu kekuatan maut. Maut bisa mengakhiri hidup, maut bisa memisahkan manusia dari dunia. Tetapi baik maut maupun hidup pun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ada yang namanya kuasa, baik kuasa para malaikat, ataupun kuasa-kuasa pemerintah-pemerintah, ataupun segala kuasa yang ada di atas maupun di bumi, penuh dengan kuasa. Kuasa apapun yang dimiliki tetap tidak akan pernah mampu memisahkan kita dari kasih Allah dalam Yesus Kristus. Ataupun perubahan waktu, mau sekarang maupun yang akan datang atau sampai kapanpun, tidak dapat memisahkan kita dari kasih setia Allah di dalam Kristus Yesus. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, semua bisa berubah. Semua bahkan bisa menjadi serba tidak pasti. Semua bisa menjadikan kita tidak akan pernah mampu mengerti. Tetapi satu yang tidak berubah, kasih setianya. Di dalam Kristus
tidak akan membuat kita terpisah dari Allah. Karena itu, mari kita belajar 3 hal tentang kasih setia Allah. Pertama, bahwa kasih setia Allah sudah cukup atas segala kehidupan kita. Kita bisa ditindas, kita bisa menderita, telanjang, miskin, bahkan bisa mati dalam penganiayaan dan pedang. Tetapi itu tidak memisahkan. Kasih Allah itu cukup atas kehidupan kita. Kedua, kasih setia Allah bahkan akan memampukan bagi kita untuk tahan uji atas segala penderitaan. Penderitaan bisa menghancurkan tubuh kita. Penderitaan bisa menghancurkan jiwa kita. Penderitaan benar-benar bisa menggoncang-goncangkan kehidupan kita. Tetapi yang pasti, justru di sanalah kita menjadi tahan uji, menjadi semakin murni, karena penderitaan pun tidak akan pernah mampu memisahkan kita dari kasih Allah. Ketiga, kasih setia Allah pun akan mendamaikan dan mempersatukan. Sehingga dengan demikian kita tidak lagi memiliki lawan ataupun musuh di dalam Kristus. Kita menjadi rukun, kita menjadi damai, kita menjadi tenang, kita menjadi bersatu, bersahabat bagi semua orang. Karena kasih setia Allah memperdamaikan seluruh ciptaannya dalam hubungan yang benar dengan Allah. Maka kasih setia Allah pun akan memampukan kita akan berdamai dan mempersatukan segala sesuatu menjadi kepunyaan Allah. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, adakah yang lebih indah daripada ini? Bahwa segala sesuatu bisa berlalu, tetapi kita tidak akan terpisah dari kasih Allah, baik oleh maut, baik oleh segala kuasa, bahkan dengan segala waktu. Kita akan tetap bersama-sama dengan Allah yang telah menyelamatkan, membenarkan, bahkan yang telah menyediakan tempat bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur, sekalipun kami sadar hidup akan penuh perubahan, dan kami harus terombang-ambing dalam segala ketidakpastian. Kami bisa menjadi begitu lemah dan tidak berdaya, dan bahkan tidak lagi mampu mengerti atas segala sesuatu. Tetapi ada satu yang tinggal tetap, yang tidak berubah, yang memberi jaminan kedamaian dan ketenangan, yaitu kasih setia Allah yang tidak akan pernah terpisah bagi kami di dalam Kristus. Karena itu Bapa, biarlah ini menjadi satu-satunya penghiburan dalam kehidupan kami untuk melewati hari-hari kami. Sebab semua boleh bisa terjadi dan berubah, tetapi keselamatan kami tidak akan pernah hilang. Kini kami mohon penyertaan Tuhan untuk sepanjang hari ini. Mampukan kami untuk menyelesaikan tugas kewajiban kami. Mampukan kami supaya segenap rancangan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami digenapi. Jauhkanlah di sepanjang hari ini dari berbagai cobaan, godaan ataupun kecelakaan. Berkati juga segenap sahabat Petra yang sakit. Tuhan lawat, karuniakan kekuatan, penghiburan dan kesembuhan. Berkati setiap usia lanjut, supaya mereka tetap dapat berlimpah sukacita di balik segala kerapuhan dan kerentaan, karena mereka begitu dekat dengan kehidupan kekal. Limpahi mereka dengan damai sejahtera surgawi. Kini Bapa, kami siap melewati hari ini di dalam tuntunan dan perlindungan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra, mari kita akhiri kebersamaan kita dengan menerima berkat Tuhan. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada,
dengan hidup sebagai pelaku-pelaku firman, dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan, kasih setia Allah Bapa yang memelihara, dan kasih penghiburan serta pertolongan Allah Roh Kudus menyertai sahabat Petra sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita membuka hari dalam Embun Pagi edisi Rabu 15 Juni 2022 yang saat ini bersama dengan saya. Tentu ada ucapan hatur tutur kata saya yang kurang berkenan. Dengan kerendahan hati saya mohon dimaafkan, dan akhirnya saya Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa untuk mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita.